Selamat malam. Kami dari grup 2 akan menjelaskan apa itu simple past tense. Di topik simple past tense kali ini, kami akan membahas definisi, fungsi, keterangan waktu, dan formula. Di formula ini kami juga akan menjelaskan apa itu nominal dan verbal. Baik, di sini untuk definisi dari simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk membuat kalimat yang menyatakan suatu aktivitas yang dilakukan di masa yang telah lalu. Sedangkan untuk fungsi dari simple past tense sendiri adalah untuk menunjukkan bahwa suatu kegiatan atau situasi dimulai dan berakhir pada waktu tertentu di masa lalu. Adverb of time is an adverb that is used to state the time an activity or event occurs. For adverb of time that we can use in simple past tense including yesterday, last month, last year, ago, into 2003, last day. And there are many others that need to be now, including always, already, annually, etc. Next. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang formula dari simple past tense. Dalam simple past tense terdapat dua formula, yaitu kalimat verbal dan nominal. Simple past tense dalam bentuk kalimat verbal yaitu suatu kalimat yang mengandung kata kerja. Di mana dalam simple past tense kata kerja yang digunakan yaitu kata kerja bentuk kedua dan disertai dengan objek dan komplement berupa adjektif atau adverb. Kemudian simple past tense nominal atau non-verbal merupakan simple past tense yang tidak mengandung kata kerja atau non-verbal. Dalam kalimat nominal ini, simple past tense diikuti dengan to be, was, dan were, dan disertai dengan objek atau komplement yang berupa adjektif dan adverb. Di sini saya akan menjelaskan tentang simple past tense dalam bentuk kalimat verbal. Yang pertama adalah positive verbal yang terdiri atas subjek, verb to, plus complement. Complement ini bisa dalam bentuk adverb atau adjektif. Dan yang kedua adalah verbal yang terdiri atas subjek, ditambah did, ditambah not, ditambah verb one, dan ditambah complement. Kenapa menggunakan verb one? Karena di sini sudah menggunakan did yang merupakan verb to dari do. Jadi tidak ada verb kedua lagi di dalam satu kalimat. Dan yang terakhir ada interrogative verbal yang terdiri atas did, ditambah subjek, ditambah verb one, dan complement, dan tanda tanya. Dilanjutkan oleh Ziva untuk nominal sentence-nya. Dalam formula simple past tense nominal, terdapat 3 bentuk, yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Nominal positif rumusnya adalah subject plus was or were plus complement. Negatif nominal, subject plus was or were plus not plus verbal plus complement. And interrogative, was or were plus subject plus verb one plus complement and question mark. Di formula yang saya sebut barusan, terdapat penggunaan was or were. Was is used in the first and third person singular past, I, he, she, it, while were is used in the second person singular and plural first and third person, you, we, they. To understanding when to use was or were in a sentence is determining whether we need to use the subjunctive mood or not. The subjunctive mood is a verb form that is used for unreal or hypothetical statements. It is made up of the phrases I were, he were, she were, it were, etc. Since were is used for statements that do not describe reality, was is just the opposite. Was is used for statement of fact. For example,
Last night, I was watching TV until midnight. For the other example, we have two examples like a nominal and verbal. For the nominal, nominal itu adalah kalimat tanpa kata kerja. Di sini menggunakan to be. Untuk to be yang dicontoh kalimat ini, kita menggunakan to be was. Kenapa pakai was? Karena di sini kita menggunakan subjek she. Contohnya, she was at the cinema last night. And for the negative, untuk negatifnya, she wasn't at cinema last night. Kita untuk rumusnya itu subject plus was or were not, was not or were not. Jika menggunakan to be they, di mana kita menggunakan to be were, jika menggunakan they, you, or we. Kalau di sini kita menggunakan was not karena subjeknya she. Jadi kita menggunakan was not. Untuk yang kalimat negatif itu was she at cinema last night. Untuk rumusnya itu was or were plus subject plus complement. Kenapa kita menggunakan di sini was? Karena di sini subjeknya she. Kalau misalnya menggunakan were, bagaimana kalimatnya? Misalnya, they were at cinema last night. Karena subjeknya they, maka menggunakan were. Untuk yang verbal, kalimat ini adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Di kalimat verbal ini, untuk kalimat positif itu menggunakan verb to. Contohnya, Nanda played guitar yesterday. Untuk yang kalimat yang negatif sama interrogatif, itu kembali menggunakan verb one. Contohnya, untuk rumusnya, Nanda didn't play guitar yesterday. Rumusnya itu subject plus did not plus verb one and complement. And for the interrogative, itu menggunakan verb one, kembali ke verb one. Rumusnya itu did plus subject plus verb 1 plus complement. Did Nanda play guitar yesterday? Mungkin contoh yang lain untuk menggunakan they itu bisa they untuk yang was or were itu bisa kayak they were happy last night kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa extra information, bukan beberapa, tapi ada extra information, yaitu the usage of the simple past. As you guys can see, there are 4 the usage of simple past and some example of the usage. Yang pertama, jadi usage-nya ini memang bawaan dari simple past. Jadi kalian kalau ketemu sama simple past, kalian bakal ketemu juga sama beberapa usage ini. Nah, untuk yang pertama itu mengekspresikan apa yang kalian telah selesaikan di masa lalu. To express complete action in the past. Contohnya, nih, I saw a ghost last Friday. So ini merupakan bentuk kedua dari see. Jadi kalian menggunakan verb 2 seperti yang dijelaskan tadi di rumusnya. Maaf sebelumnya, kegunaan dari beberapa usage-nya ini, dari simple past ini, maksudnya itu pas kapan sih kita menggunakan usage ini, pas kapan kita menggunakan simple past, dan pas dalam kondisi apa sih kita menggunakan simple past. Nah, ini dah beberapa usage-nya dari simple past. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua ini ada to describe a series of complete actions in the past. Jadi kalian menggambarkan apa yang telah kalian lakukan di masa lalu. Contohnya, I finished work
walked to the beach and found a nice place to swim. Contoh lainnya, ada she painted the wall after drew the sketch. She painted the wall after drew the sketch. Jadi verb 2 yang di kalimat yang saya sampaikan tadi itu ada paint dan drew. Itu ada bentuk keduanya. Di sini juga ada finished, itu bentuk kedua dari finish. Walked itu bentuk kedua dari walk. And found. Found itu bentuk kedua dari find. Yang ketiga, to express habits in the past. Jadi kalian mengekspresikan kebiasaan kalian di masa lalu. Contohnya ada di sini. When I was young, I watched lots of television every day after school. Jadi kalian menggambarkan diri kalian sendiri waktu masa lalu. Contoh lainnya ada when he was young, he played a keyboard every day. When he was young, he played a keyboard every day. Was ini bentuk kedua dari to be auxiliary. Kayak kayak he kan I sama am. Ada they are, we are, kayak am, are, dan is. Itu maksudnya. Dan di sini juga ada watch. Watched itu bentuk kedua dari watch. Dan yang terakhir ada untuk stative verbs. Jadi di stative verbs ini meliputi have kepemilikan atau kepunyaan, be atau to be, think, know, dislike, need, owe, and wish. Jadi di sini maksudnya stative verb itu kebalikan dari active verb. Si stative verb ini menjelaskan tentang kondisi yang dialami oleh pelaku. Bukan berarti kalian itu si stative verb ini menjelaskan kegiatan yang dilakukan secara real, maksudnya bukan kegiatan yang secara real di stative verb. Contohnya kayak si stative verb ini contohnya kayak pemikiran, pendapat, perasaan, persepsi dari panca indera dan kepemilikan. Contoh kalimatnya ada he had a small cottage in the woods. He had a small cottage in the wood. Had ini merupakan bentuk kedua dari have. Have kepemilikan. Bukan had ini bukan auxiliary. Jadi had ini bentuk kedua dari have yang kepemilikan. Jadi bahasa Indonesia itu dia mempunyai kubu kecil di woods. Contoh lainnya ada I fell in love with him. I fell in love with him. Fell itu kan kayak fell in love itu jatuh cinta. Jadi itu mengarah ke perasaan kan. Fell itu bentuk kedua dari fall. Kalau kita nggak pakai simple past, jadinya I fall in love with him. Karena di sini kita membahas tentang simple past, jadi I fell in love with him. Memang sedikit rumit sih di stative verb ini, tapi nggak apa-apa, kita belajar sedikit demi sedikit. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang kurang mengerti, bisa ditanyakan. Dan kalau kurang mengerti, apa yang saya sampaikan bisa ditanyakan sama Miss Dias. Dan itulah presentasi dari grup 2. Dan di sini kami akan membuka sesi tanya jawab untuk presentasi hari ini. Sekian, terima kasih.